KM-nya siapa? Di sini tuh saya lupa. KM-nya tuh siapa sih? KM-nya siapa? Halo, KM-nya siapa? Kelas Halo. 3C Dewi, Bu. Enggak, ini 3C. Kalau 3C Ilhan, Bu. Nah, Ilhan. Mana Ilhan? Sudah masuk belum? Ilhan? Ilhan sudah masuk? Kayaknya belum masuk deh, Bu. Oke, belum masuk. Nanti wakilnya siapa? Lanang ya? Wakil. Saya penanggung jawab mata kuliahnya, Bu. Oh, penanggung jawab mata kuliah. Baik. Baik, jadi saya informasikan ya, akan ada 6 chapter yang akan dibuat dalam buku tersebut. Kemarin Ibu bahas yang pertama itu angkutan jalan raya, yang kedua itu kereta api, yang ketiganya ASDP, yang keempatnya laut, kelimanya udara, dan yang keenamnya multimoda. Nah, silakan masing-masing kelas untuk bisa memilih kira-kira kelas 3C saat ini mau memilih yang mana? 2 chapter dari yang tadi Ibu sebutkan. Nah, apa yang harus kalian kerjakan? Silakan nanti Lanang bisa mengakomodir teman-temannya, ya. Jadi di sini karena penanggung jawab, coba nanti Lanang menginformasikan, menginstruksikan nih. Akan ada sekian subbab ya. Jadi Lanang, misalkan Lanang akan mengambil di sini kelompoknya jalan raya dan kereta api. Pastikan yang pertama tentunya adalah definisi ya. Kemudian yang kedua terkait dengan aturan-aturan pemerintah ya. Kemudian yang ketiganya terkait dengan sarana prasarananya. Apa saja yang harus atau yang ada ketika kita mempelajari masalah jalan raya dan kereta api ya. Kemudian nanti Lanang juga bisa itu misalkan tadi ya prasarana dan prasarananya. Kemudian kendala-kendalanya apa saat ini khususnya di Indonesia ya, kendalanya ini. Nah, nanti coba di-compile menjadi 20 halaman tulisannya menggunakan hurufnya itu Time New Roman 12 ya. Spasinya 1,5, kemudian nanti diatur sedemikian dan dikumpulkan pada saat UAS. Oke, bisa dipahami, Lanang dan kawan-kawan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu berarti ini bentuknya kayak makalah gitu, Bu. Book chapter. Book chapter. Book chapter itu nanti sama saya ini kan ya, seperti buku gitu. Hanya terdiri dari chapter-chapter. Nah, chapter-chapternya apa tadi? Oh, berarti Ada kita, gimana? uh, berarti kita langsung bikin buat pembahasannya gitu ya, Bu. Nggak perlu pakai latar belakang gitu-gitu, Bu. Latar belakang ya di awal. Di awal latar belakang, tapi nggak usah pakai rumusan masalah tujuan penelitian, nggak usah. Jadi pendahuluan ada, ya. Jadi yang pertama pendahuluan, yang keduanya isi saja. Kemudian nanti kesimpulan, itu aja sih sebenarnya isinya. Ya, jadi nanti ceritakan khususnya bagaimana transportasi untuk misal ya di sini jalan raya dan kereta api di Indonesia saat ini tuh seperti apa? Itu yang menjadi tujuan atau tema besarnya itu seperti itu. Nanti silakan dikemas oleh kalian
Berarti mengurutnya bagaimana Bu subbabnya? Silakan. Berarti kamu nanti membuat subbabnya tadi ya. Di antaranya subbabnya itu ada pengertian, apa itu jalan raya ya. Mau jalan raya dulu diselesaikan silakan gitu ya. Nanti 10 halaman berikutnya baru kereta apinya yang diselesaikan. Boleh. Seperti itu. Jadi pengertiannya seperti apa, kemudian tadi sarana prasarananya apa saja, kemudian apa namanya kaitannya dengan aturan-aturan pemerintahnya ya saat ini. Kemudian nanti silakan bagaimana implementasi yang terjadi di kita di Indonesia dan kendala-kendalanya seperti apa. Itu lima lima apa namanya lima lima subbab itu sudah mengakomodir semuanya. Gitu Lanang. Lanang compile nanti. Jadi silakan dibagi tugasnya nih, ada berapa mahasiswa saat ini sama Lanang. Dibagi masing-masing membahas apa, misalkan apakah dibuat grup, temannya itu grup kamu yang bikin kendala ya sekian orang, kamu yang bikin terkait sarana prasarannya sekian orang, kamu yang bikin aturan-aturan pemerintahnya nih sekian orang. Nah, jadi nanti terakomodir semua bekerja Lanang. Kumpulkan pada saat UAS nanti. Gitu. Bisa dipahami? Oh, berarti 20 halaman itu tuh sekelas satu gitu ya, Bu? Kelas, iya satu kelas aja. Betul. Oh, Jangan sekelompok-sekelompok, jangan. Satu kelas. Makanya Lanang harus bisa mengakomodir temannya. Jadi nilainya untuk nanti untuk ini juga apa nanti saya bagi untuk yang satu kelas ini. Maka harus bagus. Kalau bagus, ya saya kasih bagus semuanya satu kelas nilainya. Untuk membantu UASnya nanti, bisa oh dipahami? Bisa bisa. dipahami? Hah? Berarti buat topiknya 2 ya? Makanya silakan. Tadi saya pilih ini yang lain kan belum milih nih kelas yang lain. Nah, silakan kelas Lanang. Saya pilihannya adalah 1 jalan raya, 2 kereta api, 3 sungai, danau dan laut. Kemudian sungai SDP ya, sungai, danau, penyeberangan. Kemudian 4 laut, 5 udara, 6 multimoda. Mau ambil yang mana? 2 chapter. Silakan. Ambil yang mana? Sebentar, Bu, saya tanya teman-teman yang lain dulu. Oh, coba. Kelasnya jalan raya sama kereta ya, Bu? Oh, jalan raya sama kereta api. Oke, silakan. Berarti sudah diambil oleh 3C ya. Jalan raya dan kereta api. Oke. Pastikan diarahkan semuanya ya Lanangnya, teman-temannya ya. Supaya bisa selesai. Tadi tulisan dan lain-lain sudah Ibu ini kan ya. Sudah Ibu share. Sehingga nanti di compile terakhir Lanang mungkin merapikan semuanya. Ya, merapikan semuanya. Apa tadi khususnya tulisan juga ya. Tulisan, kalau ada gambar-gambar dikasih, jangan lupa sumber ya. Setiap gambar ataupun tabel buatlah sumber di bawahnya dari mana. Oke. Kemudian apa namanya? Ya carilah artikel-artikel yang terbaru saat ini ya. Supaya bisa mengakomodir juga. Oke. Baik, bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya ya? Oke. Bisa, Bu. Oke, baik. Kalau begitu pagi ini saya akan menjelaskan. Oh, sebentar. Saya mendapatkan info dari Budian bahwa perkuliahan kita ini sampai minggu depan ya. Selesai ya. Oke. Minggu depan selesai. Sebentar.
Oke, baik. Nah, apa namanya, dari Budian itu menginformasikan bahwa perkuliahan kita berakhir sampai dengan tanggal 8. Berarti kesempatan kita adalah minggu depan itu 2 kali pertemuan lagi ya berarti ya? Iya, Bu. 2 kali pertemuan, oke. 2 kali pertemuan di awal kita akan membahas tentang multimoda. Kemudian terakhir kita akan coba apa namanya, melihat kembali keseluruhan materi yang sudah kita pelajari ya. Kemudian kita akan coba membuat kisi-kisi untuk ujiannya. Insya Allah malam ya hari inilah dari mulai minggu ini saya akan coba selesaikan untuk membuat soal UAS-nya ya. Jadi minggu depan sudah ada bayangan. Oke, baik. Saya izin share untuk angkutan udara. Materinya sudah di ini. Jadi apa definisi dari angkutan udara? Di sini adalah setiap kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kemudian juga kargo, dan juga barang-barang pos ya untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara lain atau beberapa bandar udara. Nah, sistem transportasi udara ini nanti kita akan membahas meliputi tentunya adalah alat angkutnya, vehicle ya, yaitu pesawat terbang, kemudian nanti jalur penerbangannya, kemudian alat traffic control-nya, kemudian telekomunikasi dan navigasi, lampu landasan, meteorologi penerbangan, di mana termasuk di dalamnya juga terkait dengan landasannya ya. Nah, kemudian jenis dari transportasi udara ini juga kita bagi ada 3, yaitu ada kapal terbang penumpang, kapal terbang khusus pengangkutan barang, dan kapal terbang kombinasi. Nah, kemudian bagaimana sifat dan fungsi dari angkutan udara ini? 1, sifat umum dari angkutan udara ini yang pertama dia produksi yang dihasilkan tentunya tidak dapat disimpan dan dipegang tetapi dapat ditandai dengan adanya pemanfaatan waktu dan tempat ya. Karena kita ketahui bahwa kenapa orang memilih pesawat itu karena yang pertama itu tentunya dari sisi waktu saja ya. Mereka melihat seberapapun pembayarannya mungkin lebih mahal, ketika memang dikondisikan kepada sisi waktu, tentu keunggulannya adalah menggunakan pesawat terbang. Kemudian permintaannya juga bersifat elastis ya, artinya nanti disesuaikan ya dengan jam penerbangannya ya, kemudian juga menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, kemudian tentunya akan selalu ada campur tangan pemerintah di sini ya, karena di sini akan menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi kemarin itu kami kedatangan orang IATA ya, di mana mereka menjelaskan bahwa pesawat terbang ini adalah jenis moda transportasi yang betul-betul safety itu adalah nomor 1. Kenapa? Ya kita ketahui ya bahwa kalau kita lihat dalam satu hari mungkin saja terjadinya kecelakaan di jalan raya, angkutan jalan raya itu mungkin saja banyak ya, tidak bisa kita deteksi dari dari berbagai daerah. Tapi pasti terjadi gitu ya, kecelakaan di darat itu lebih mendominasi. Tapi kalau angkutan udara ini akan membawanya itu adalah nama negara ya. Ketika memang terjadi tadi misalkan jatuh dan lain sebagainya, nah ini kan akan membawanya itu pemerintah.
Makanya safety itu menjadi nomor satu saat ini. Kemudian info dari mereka pun semuanya saat ini yang dilakukan untuk di bandara ya, khususnya di kapal ini, kayak kapal udara ini, semuanya sudah digitalisasi. Jadi mereka mencoba untuk sampai material handlingnya pun gitu ya, mereka semua serba digitalisasi. Karena mengakomodir semua ya dengan kemajuan teknologi saat ini, dan juga bagaimana mereka mencoba untuk bisa menyelaraskan lah dengan keselamatan penumpang ataupun barang yang akan dikirimnya. Nah, kemudian mereka juga menceritakan bahwa saat ini jadi untuk angkutan udara ini memang terjadi pergeseran ya kemarin ya, sejak Garuda itu berhenti ya, bukan berhenti, jadi ada ini maskapainya dikurangi ya untuk yang Garuda, namun sekarang sudah mulai lagi bangkit ya dari grup-grup misalkan dari Lion, itu salah satunya ada kapal Transnusa. Itu jenisnya jet. Jadi memang mereka mencoba untuk bisa mengakomodir ya terkait dengan keselamatan ya, khususnya penumpang di sini. Karena kita tahu bahwa berbagai layanan yang sangat miring ya, miris juga dengan Lion ini ya. Ada beberapa yang kami nggak mau gitu naik Lion. Kenapa? Karena pelayanannya ini itu. Nah, mengakomodirnya sekarang ada maskapai dengan namanya Transnusa. Nah ini betul-betul menjadi satu pilihan juga ya, karena mereka mencoba untuk bisa, sebenarnya grup Lion mereka itu, grup Lion, tapi tidak mau disebut grup Lion mereka itu, gitu ya. Kenapa? Karena mereka ingin mencoba untuk memberikan layanan yang terbaik gitu ya, untuk khususnya di kita ya, di Indonesia ini. Nah, kemudian kita lihat memang banyak sekali ya maskapai-maskapai penerbangan yang populer di Indonesia itu. Ada mungkin Wings Air, kemudian yang sering itu Lion Air ya. Sriwijaya itu udah nggak, masih ada atau nggak ada ya saat ini tuh Sriwijaya tuh. Kemudian Citylink, Batik Air ya. Nah, beberapa memang sudah sudah mulai bergabung di sini, karena mau tidak mau negara kita ini memiliki 17.000 pulau yang tersebar di sepanjang Khatulistiwa. Maka di sini semenjak tahun 2000 itu peraturan mengenai penerbangan di Indonesia mulai dilonggarkan ya, sehingga menyebabkan banyaknya maskapai-maskapai penerbangan baru yang memang beroperasi di kita. Baik, kemudian bagaimana sifat dan fungsi dari angkutan udara ini? Satu, selalu nomor satu itu kan melaksanakan penerbangan yang aman dan safety ya. Kemudian yang keduanya, melaksanakan penerbangan yang tertib dan teratur ya, sesuai dengan regularity-nya ya. Kemudian melaksanakan penerbangan tentunya yang nyaman ya. Dan terakhir adalah penerbangan yang ekonomis ya. Walaupun saat ini kita tahu memang terjadi kenaikan juga ya untuk penerbangan pesawat ini setelah pandemik berlalu ini ya. Nah, kemudian bagaimana organisasi saat ini yang berlaku secara internasional, khususnya
untuk angkutan udara. Ini ada 2 yang mengaturnya, yaitu International Civil Aviation Organization dan IATA, yaitu International Air Transport Association. Termasuk di sini untuk dangerous good-nya ya. IATA ini yang memang juga mengatur khususnya untuk yang angkutan udara. Nah, International Civil Aviation Organization ini adalah badan khusus yang dibentuk oleh PBB yang mengatur penerbangan antara negara-negara anggotanya berdasarkan Convention of International Civil Aviation yang disahkan pada tahun 1994, di mana tujuan utamanya adalah menggabungkan prinsip dan teknik angkutan udara sebagai bahan untuk pengembangan dan perencanaan bandara internasional. Sedangkan IATA saat ini adalah organisasi non-politik sukarela ya antar perusahaan penerbangan. Bentuknya itu pada tahun 1945, di mana keanggotaannya terbuka bagi semua penerbangan yang terdaftar dalam anggota International Civil Aviation Organization. Di mana tujuan utamanya adalah 1, untuk memperkenalkan angkutan udara yang aman, nyaman, teratur, dan ekonomis bagi kepentingan rakyat dunia. Jadi mungkin di kampus kalian yang mau kuliah umum nanti ya, ke depannya kalian ingin mengetahui terkait bagaimana sih sekarang terkait dengan angkutan udara misalkan ya, itu bisa mengundang. Nanti bisa Ibu fasilitasi nih ya, untuk bisa memahami, karena kan aturan-aturannya itu banyak yang terbaru saat ini ya terkait dengan angkutan udara ini. Dan kalau kalian juga bekerja misalkan di perusahaan freight forwarding gitu ya, itu yang paling mereka rigid katanya ya untuk dokumen-dokumennya adalah angkutan udara ya, dibanding dengan angkutan kapal laut. Kenapa? Karena tadi nomor 1 mereka memperhatikan terkait dengan keselamatannya, maka dokumen-dokumennya juga lebih rigid ya dibanding dengan kapal laut. Nah, kemudian tujuan utama IATA juga selain memperkenalkan angkutan udara, dia juga menyediakan peralatan yang ada hubungannya dengan angkutan udara internasional. Kemarin juga dijelaskan terkait dengan material-material handlingnya ya yang digunakan. Kemudian mereka juga melakukan kerjasama ya dengan ICAO ya dan atau organisasi penerbangan internasional lainnya. Kemudian juga menyediakan sarana untuk mencari jalan keluar terkait persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan penerbangan. Kemudian menyediakan tatanan bisnis angkutan udara yang bermutu terkait dengan keuangan, hukum, aspek teknis, dan lalu lintas penerbangan. Jadi silakan, kemarin tuh ada temannya, Bu, saya mau kuliah umum, sedang mencari narasumber. Kalau nggak salah tuh ada yang menghubungi Ibu. Nah ini boleh salah satunya nih menarik gitu ya dari IATA kemarin itu. Mereka menjelaskan terkait dengan masalah-masalah regulasi saat ini ya di angkutan udara ini. Oke, kemudian jenis-jenis perusahaan angkutan udara ini dibedakan ya. Ada yang direct air carrier, kemudian ada yang masuk indirect air carrier, kemudian perusahaan penerbangan dalam negeri, dan perusahaan penerbangan internasional. Nah, untuk yang direct air carrier, ini adalah perusahaan penerbangan yang langsung menyediakan dan memproduksi jasa angkutan udara, di mana perusahaan dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu ada perusahaan penerbangan yang berjadwal, terdiri atas perusahaan-perusahaan penerbangan Nusantara, kemudian daerah, dan juga perintis ya. Kemudian ada perusahaan penerbangan sewa, ini yang tidak terjadwal ya, yang menyediakan jasa angkutan umum yang sifatnya kontrak ya.
Kemudian perusahaan penerbangan umum, di mana operasi penerbangan yang hanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau instansi yang bersangkutan untuk membantu kelancaran usahanya. Oke. Kemudian untuk indirect air carrier, ini perusahaan non-penerbangan, tetapi turut sebagai mata rantai proses kelancaran jasa angkutan udara yang telah disediakan perusahaan, termasuk dalam kelompok ini adalah ekspedisi muatan kapal udara, cargo forwarder, air express, dan handling agent. Nah, kemudian perusahaan penerbangan dalam negeri ini juga terbagi 3. Ada yang penerbangan berjadwal, merupakan perusahaan yang punya rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur. Kemudian ada penerbangan yang memang tidak terjadwal, ya. Kemudian ada juga yang penerbangan umum, ya, general aviation. Nah, kemudian ada perusahaan penerbangan internasional, yaitu penerbangan yang menghubungkan 1 atau lebih bandara di Indonesia dengan 1 atau lebih bandara di negara lain, di mana perusahaan penerbangan ini terbagi 3, sama ya, ada penerbangan yang berjadwal, penerbangan borongan, dan angkutan haji, khusus angkutan haji di sini. Nah, jenis-jenis rute dalam penerbangan domestik di sini, ini terbagi 3. Ada rute utama, yaitu rute yang menghubungkan ibu kota negara, ibu kota provinsi, dan bandar udara internasional. Kemudian ada rute pengumpan, di mana rute yang menghubungkan ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kemudian kota-kota lainnya yang sedang berkembang sebagai penunjang rute utama, dan rute perintis, ya, rute yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dan terisolir yang belum terjangkau oleh moda angkutan lainnya. Sama halnya seperti yang kita bahas pada angkutan laut, ya. Ada rute utama, rute pengumpan, dan juga rute perintis. Kemudian bagaimana jaringan prasarana angkutan udara? Di sini prasarana angkutan transportasi udara ini bersifat nasional, terdiri dari simpul yang berwujud bandar udara dan ruang lalu lintas yang berwujud ruang lalu lintas udara. Nah, berdasarkan hierarkinya di sini dikelompokkan menjadi bandar udara pusat, ya, terdiri atas pusat penyeberangan primer, berperan melayani penumpang dalam jumlah yang besar dan lingkup pelayanannya, ya, dengan lingkup pelayanan atau daerah cakupannya. Kemudian pusat penyeberangan sekunder, ini berperan melayani penumpang dalam jumlah sedang dengan lingkungan pelayanan atau daerah cakupannya juga sedang. Kemudian pusat penyeberangan tersier, ini berperan melayani penumpang dengan jumlah yang kecil, dengan lingkup pelayanan juga daerah cakupannya kecil. Kemudian prasarana angkutan udara. Nah, dalam prasarana angkutan udara, di sini kita lihat ada Airport Traffic Control Tower. Nah, ini sangat penting, ya. Dilakukan saat mendarat dan lepas landas, biasanya pada saat 5-10 menit sebelum mendarat atau sesudah lepas landas, kemudian terletak pada menara atau tower. Pada saat akan lepas landas, ini akan memandu pesawat mulai saat pilot meminta clearance untuk lepas landas, ya. Begitupun pada saat mendarat, ini juga ada pergantian penanganan dari terminal radar, ya, approach controller ke lokal controller di menara. Jadi menara ini nanti dilengkapi oleh sistem pengamatan visual, pengamatan dengan radar untuk ruang udara, ruang landas pacu, serta keadaan cuaca. Kemudian ada terminal approach control facilities. Ini dilakukan pada saat mendarat atau sesudah lepas landas. 10-20 menit sebelum mendarat. Oke.
Umumnya di tower ini dapat juga lokasi umumnya di tower atau dapat juga di tempat lain ya, Terminal Approach Control Facilities ini dengan radius sekitar 50-60 km dari bandara. Dan ketinggiannya 17.000 feet. Kemudian untuk Air Route Traffic Control Center ini dilakukan saat dalam perjalanan antar bandara, umumnya lokasinya tidak di bandara, dan tugasnya adalah memberikan panduan pada saat perjalanan. Oke, kemudian ruangnya juga dibagi-bagi atas daerah yang dilengkapi dengan sistem navigasi dan frekuensi VHF tertentu. Kemudian prasarana angkutan udara, tentunya ya ini sangat utamanya, yaitu bandar udaranya, yaitu kawasan di daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas. Naik turunnya penumpang, kemudian bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan penunjang lainnya. Letak suatu bandara itu akan dipengaruhi dengan berbagai faktor. Yang pertama adalah tipe pengembangan sekitarnya, kemudian kondisi atmosfer meteorologi, kemudian untuk dicapai dengan transportasi darat, kesediaan lahan, adanya bandar udara yang lain ya, dan ketersediaan ruang angkasa dalam daerah tersebut, halangan sekeliling, keekonomisan biaya konstruksi, ketersediaan utilitas, keeratan, proximity dengan permintaan aeronautika. Ada yang tahu maksudnya apa itu? Ada? Aeronautika. Maksudnya apa? Ayo. Apa? Ilmu tentang pengoperasian pesawat terbang ya, Bu? Iya, betul. Oke, betul. Baik. Ya. Oke. Baik. Kemudian tipe dari bandar udara ya. Berikutnya berdasarkan karakteristiknya, jadi secara fisiknya tipe dari bandar udara ini terbagi-bagi. Ada seaplane ya. Seaplane itu jadi pesawat terbang yang biasanya itu lepas landasnya dan mendarat di air. Kemudian ada base ya, base itu landasannya. Kemudian ada stallport. Stallport itu bandara yang dirancang dengan operasional ya, yang biasanya ini untuk kelas pesawat tertentu. Kalau yang stallport ini. Ini tertentu ini contohnya adalah jarak take off dan landingnya memang pendek. Kemudian juga ada bandar udara konvensional. Nah, kalau berdasarkan pengelolaan dan penggunaannya, ini ada bandara udara umum yang dikelola oleh pemerintah ya untuk penggunaan secara umum dan militer. Kemudian bandara yang swasta atau pribadi ini dikelola untuk kepentingan pribadi atau perusahaan swasta. Berdasarkan aktivitas rutinnya ini pesawat udara yang beroperasi, enplanements ya, dan karakteristik operation. Jadi aktivitas rutinnya ya, pengoperasian udaranya. Kemudian ada yang berdasarkan fasilitas yang tersedianya, nanti terlihat dari jumlah runway yang tersedia, alat navigasinya yang tersedia, kemudian kapasitas hangarnya juga ya. Kemudian berdasarkan tipe perjalanan yang dilayani, di sini ada bandar udara internasional, domestik, gabungan antara internasional dan
domestik. Kemudian sisi bandar udara, ini ada yang dinamakan prasarana angkutan udara lainnya ya. Sisi bandar udara ada yang dinamakan dengan apron. Apron ini adalah tempat halo? Siapa? Oke, baik, Ibu lanjutkan ya. Ada yang sisi udara, ada apron. Apron ini adalah tempat di mana pesawat itu parkir ya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau mengisi bahan bakar. Jadi istilahnya namanya apron. Kemudian tadi runway. Runway ini adalah lahan yang digunakan untuk pesawat terbang lepas landas ya. Kemudian taxiway ini menghubungkan antara apron dan runway. Keberadaannya sangat penting dengan adanya taxiway ini karena pesawat dapat berjalan menuju dengan apron dengan aman tanpa mengganggu pesawat lainnya. Kemudian itu dari sisi udara, dari sisi daratnya ada terminal ya, baik itu domestik maupun internasional. Oke, baik. Baik, silakan. Mungkin ini sekilas terkait dengan angkutan udara ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait dengan angkutan udara ini. Ayo. Ayo. Bu, saya mau tanya, Bu. Tadi yang di perusahaan penerbangan internasional itu kan ada penerbangan borongan ya, Bu. Nah, itu maksudnya kayak gimana ya, Bu? Borongannya itu kayak gimana gitu, Bu? Oke, nah kalau yang aturan yang pesawat internasional kan ada yang khusus untuk mengangkut penumpang, kemudian ada yang memang untuk haji ya, haji kan tadi itu ya, sebentar saya share lagi. Kemudian ada yang borongan. Borongan itu memang digunakan untuk khusus misalkan ada apa namanya ya KTT misalkan. Nah kan itu perlu penerbangan gitu ya. Misalkan dari kita pemerintah khususnya presiden beserta dengan menteri-menterinya gitu. Jadi khusus di charter gitu memang untuk ke luar negeri. Diangkut penumpang yang memang itu sifatnya udah di charter khusus gitu. Borongan itu jadi di charter gitu, kayak di charter khusus gitu. Seperti itulah. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, siap-siap. Oke, silakan. Yang lainnya. Nanti yang, nah ini untung kalian tidak ngambil yang ini ya. Jadi memang aturan-aturan pemerintahnya juga ya. Saya takutnya nanti seperti yang kemarin ya Lanangnya ada aturan yang terbaru ya. Yang aturan-aturan pemerintah terkait dengan pengoperasian pesawat terbang nih. Ini juga nanti dilengkapi mungkin nanti kelas yang lain lah yang mengambil untuk yang kapal ya. Untuk yang kapal udara. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau tidak, saya cukupkan materi pagi hari ini. Ada? Kalau tidak, saya mau tutup ini. Saya mau bertanya, Bu. Oke, coba. Ibu, pada sistem transportasi nasional kan yang menjadi masalah kan keterjangkauan di daerah-daerah yang tertinggal dan terpencil itu ya, Bu. Betul. Nah, kemudian apakah sistem transportasi udara ini menjawab tantangan tersebut? Karena kan
sistem transportasi udara ini kan mungkin memerlukan landasan pacu yang luas dan lain sebagainya, padahal di daerah tertinggal itu mungkin belum ada landasan pacu dan lain sebagainya. Jadi apakah sistem transportasi udara ini menjawab tantangan keterjangkauan di daerah yang terpencil gitu, Bu? Betul, baik. Tadi dijelaskan ya bahwa tipe dari bandar udara itu kan memang dia punya satu satu karakteristik khusus ya. Ketika bandar udara ini mau dibangun, itu kan tadi betul dia harus melihat dari tipe pengembangan sekitarnya, kondisi atmosfernya, kemudahan dicapai dengan transportasi daratnya, ketersediaan lahannya, adanya bandar udara ya, yang lain, kemudian halangan sekelilingnya, keekonomisan biaya konstruksinya ya, dan lain sebagainya. Itu menjadi persyaratan lah ya untuk membangun suatu bandara. Makanya bagaimana untuk daerah-daerah terpencil atau yang tidak bisa dilalui ya, mau tidak mau tadi kan kita harus melihat dari faktor-faktor tersebut. Makanya kenapa pengangkutan barang itu ataupun orang kalau ke daerah itu semakin mahal. Karena memang sangat sulit gitu untuk jaringan prasarananya, sangat sulit. Tadi kita membagi bahwa bandar udara itu menjadi 3. Ada yang saya share kembali ya. Nggak sengaja. Coba tonton. Nih ya. Jadi kita bagi dikelompokkan menjadi 3. Ada yang pusat penyeberangan primer, penyeberangan sekunder, penyeberangan tersier. Jadi saat ini untuk yang lingkup pelayanannya untuk daerah-daerahnya yang terpencil, ya tadi menggunakan pesawatnya jenisnya juga yang kecil ya, nggak bisa Airbus gitu. Untuk mengakomodir karena landasannya memang tidak ada juga gitu. Mau tidak mau ya ini menjadi tantangan betul dalam sistem transportasi, apalagi sistem transportasi kita ingin semuanya terintegrasi gitu ya. Ini menjadi tantangan gitu ya. Namun sekali lagi juga kesulitan kita adalah negara kepulauan gitu ya. Kita itu kan negara kepulauan yang memang di sini tidak hanya daratan tapi juga lautan juga. Kemudian daerah-daerahnya juga sulit terjangkau ya. Maka mau tidak mau saat ini hanya bisa dijangkau untuk yang pesawat-pesawat kecil saja, itu yang bisa menjawab tantangan untuk ke depan itu seperti apa gitu. Kalau memang di daerah tersebut bisa memiliki karakteristiknya seperti yang tadi disebutkan ya, ya memungkinkan gitu ya untuk bisa membuat sebuah bandara gitu ya. Tapi sekali lagi kan pembuatan bandara itu juga harus dilengkapi dengan faktor-faktor yang lainnya. Contoh saya lihat ya Kertajati yang saat ini beroperasi mungkin tidak seramai dengan bandar udara yang di Soekarno-Hatta ya. Saat ini mungkin Kertajati hanya untuk kargo saja dominannya ya. Untuk penumpang mereka berpikir gitu, daripada misalkan dari Bandung nih, daripada saya ke Kertajati, mending saya lewat Soekarno-Hatta aja ke Jakarta gitu. Perjalanan saya hanya 2 jam, namun di dalam perjalanan itu juga dia tidak ini ya nyaman, mungkinnya enjoy gitu ya dengan dibanding dengan dia harus perjalanan ke daerah Kadipaten. Menyebabkan tadi akhirnya bahwa Kertajati yang diperkirakan akan membludak nantinya akan berpindah ya untuk penumpang dan kargo ini di Kertajati dibanding dengan Soekarno-Hatta, akhirnya nggak sesuai juga gitu pendapatannya. Nah, ini kan terjadi karena berbagai faktor tadi ya yang memang mendukung dalam sistem transportasi gitu ya, apalagi
kita menjadi, apakah ini menjadi tantangan? Ya menjadi tantangan gitu ya, bagi pemerintah akan menjadi tantangan. Tapi kenapa pemerintah membagi menjadi 3 jenis rute penerbangannya? Karena ya saat ini tidak bisa terjangkau itu untuk daerah-daerah terpencil yang mau tidak mau sarana transportasinya hanya menggunakan pesawat-pesawat kecil saja yang memang bisa menjangkau untuk daerah-daerah terpencil dan pedalaman. Itu mungkin yang bisa saya jawab Ilhan ya tadi ya, Ilhan ya. Iya, Jadi Ibu. itu Ilhan, karena ya tadi faktor-faktor tadi ini bisa menunjang nggak kalau kita membangun bandara di daerah-daerah terpencil. Tapi apakah itu menjadi ini pemerintah gitu ya? Mungkin ya ke depannya kalau kita ingin terintegrasi gitu ya. Namun kan tidak mudah ya. Investasinya mau nggak ada investor yang mau gitu ya. Sedangkan tol juga kan kita juga ini dari investor ya. Untuk pembuatan jalan-jalan tol ini juga kan kita dari investor. Nanti setelah sekian tahun misalkan dibangun jalan tol gitu ya, kemudian setelah misalkan 10 tahun atau 20 tahun ke depan baru menjadi milik kita. Ya inginnya seperti itu ya, kita juga ada investor yang mau membangunkan bandar udara untuk daerah-daerah terpencil. Namun kan apakah ada yang mau saat ini gitu ya, dengan pembiayaan yang mungkin akan cukup mahal untuk pembangunannya. Nah itu yang masih menjadi kendala di kita, Ilhan. Oke? Iya, Bisa? baik, Bu. Terima Oke. kasih, Bu. Ya, baik. Baik, yang lainnya? Sudah jam 9 saya masuk di kelas berikutnya ini. Ada lagi? Bu, mau bertanya, Bu. Iya. Dari kelas D, tadi Oh, yang sebagian, Dia sudah Iya. masuk ke sini? tadi ya udah beberapa, udah lumayan banyak, udah join, Oh, cuman oke. ada yang udah Oke. out lagi. Oke. Yang tadi yang materi chapter itu dipilihnya 2 berarti ya, Bu? Betul. Berarti masuk ya, Dek. Silakan, Dek. Berarti boleh mengambil apa kira-kira? Bentar, Bu. Tadi tuh berarti kalau kelas D ngambilnya ini aja, Bu, ASDP sama angkutan laut. Oke, berarti Biar urutan. ya, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dengan angkutan laut ya. Iya. Oke, Dan baik. ini Bu, kemarin waktu itu di email tuh terakhir kalau nggak salah materinya terakhir jalan raya sama yang kemarin angkutan udara ya, Bu, baru di-share. Yang Oke. ASDP, angkutan lautnya sama Oh, kereta api belum, Bu. Oke, baik. Nanti sama Ibu di-share. Nanti Baik, terima kasih, Bu. ya, baik nanti Ibu lengkapi ya. Nah, jadi mohon ya tadi mungkin Kalisa sudah mendengar juga ya. Jadi nanti Iya, Bu. tolong di-compile ya satu kelas ini untuk membantu saja perbaikan nanti kalian saat UAS ya. Jadi cukup satu kelas itu membuat tulisan 2 chapter itu saja ya. Kemudian apa isi materinya, sekali lagi tadi yang terkait dengan pertama definisi tentunya ya. Kemudian yang keduanya terkait dengan aturan-aturan pemerintah gitu ya. Kemudian mungkin di sini ada jenis-jenisnya juga ya. Karena kan dari kapal juga kan ada jenis-jenisnya ya. Kemudian bisa dipaparkan nanti ya sarana prasarananya juga seperti apa. Kemudian bagaimana yang terjadi implementasinya di Indonesia. Kemudian kendalanya saat ini bagaimana untuk ASDP maupun laut ya. Nanti dipaparkan, mohon dibagikan tugasnya ke teman-temannya, mau per kelompok mereka gitu ya. Pokoknya 2 chapter itu bisa terakomodir untuk satu kelas gitu ya. Minimal 20 halaman minimal ya. Silakan. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik kalau begitu. Ada lagi? Ibu mau cukupkan kalau memang sudah selesai? Baik, boleh ya Ibu pamit ya, ini ya. Ibu akan berhenti mungkin ya untuk yang kelas pagi ini. Ya.